Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Summa salatu wassalamu sarmada ala rasulillahi khairi man hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Rumah Odeng dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, sehingga Allah masih memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rumah Odeng dimanapun berada, salah satu hal yang nanti dapat mengganjal kita di hari kiamat adalah masih adanya hakul adami, hubungan sesama manusia yang masih mengganjal di dalam diri kita. Masih adanya rasa tidak ikhlas atas perbuatan saudara-saudara kita. Masih adanya rasa kesal, masih adanya rasa benci, masih adanya rasa dendam terhadap saudara kita, sehingga itu kelak akan mengurangi amal ibadah kita di akhirat nanti. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Dalam perkumpulan Rasulullah tiba-tiba tersenyum sampai gigi serinya terlihat. Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat kau tersenyum sampai giginya terlihat?" Apa kata Rasul? "Aku mendapatkan kabar berita dari malaikat Jibril alaihissalam menceritakan kepadaku." Beliau bercerita nanti di hadapan Allah pada hari kiamat ada dua orang bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kepala tertunduk. Lalu orang yang sebelah kanan berkata, "Ya Allah, tolong kau ambil kebaikan orang yang berada di sampingku ini, karena sepanjang hidupnya beliau selalu berbuat zalim kepadaku, berbuat salah kepadaku, selalu menghina saya, selalu mencaci saya. Ambil kebaikannya dan timpakan buat kami, Allah." Lalu kata Allah, "Apa yang harus aku ambil? Karena sepanjang hidupnya tidak ada pernah kebaikan yang dia lakukan. Kalau begitu ya Allah, kau timpakan saja dosaku kepada orang di sebelahku." Maka saat sampai cerita itu Rasulullah meneteskan air mata dan berkata kepada Umar, "Ya Umar, sahabat-sahabatku, nanti di hari kiamat orang tidak ada yang mau memikul dosanya. Tidak ada yang mau memikul dosanya masing-masing. Ingin dosanya ditimpakan kepada saudaranya." Lalu kata Allah, "Kalau begitu kau angkat kepalamu." Begitu diangkat kepalanya, orang tersebut terkaget-kaget melihat di belakang Allah ada sebuah singgasana yang terbuat dari emas. Dipannya terbuat dari emas, dari intan dan berlian. Bagus, luar biasa. Lalu orang itu berkata, "Ya Rob, buat siapakah istana yang megah itu? Buat siapakah istana yang megah itu? Apakah buat para nabi yang mana? Buat orang-orang soleh yang mana? Buat para syuhada yang mana?" Lalu kata Allah apa? "Istana itu aku peruntukkan bagi mereka yang mampu membayar harganya." Mampu membayar harganya. Lalu orang itu berkata, "Ya Rob, apa yang dimaksud dengan mampu membayar harganya? Apakah aku mampu membayar harganya?" "Engkau pun mampu membayar harganya." Apa yang dimaksud? Sahabat Rumah Odeng yang berbahagia. Lalu Allah berkata kepada orang tersebut, orang yang mampu membayar harganya adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Lalu orang itu berkata, "Ya sudah ya Allah, kalau begitu aku maafkan kesalahan orang di sebelahku." Maka kata Allah, "Silahkan kau gandeng orang itu, kau ajak dia masuk ke dalam surga." Setelah kisah itu Rasulullah menceritakan kepada sahabat dan berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah saling memaafkan dan saling berdamai, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin." Kisah ini diceritakan dalam hadis riwayat Hakim dari sanad yang sahih. Sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, salah satu amalan yang mulia, amalan hati yang paling mulia adalah memaafkan. Ketika kita meminta maaf mudah untuk mengucapkan. Terkadang orang memberi maaf pun mudah untuk memaafkan seseorang, tapi kadang mulut berkata tapi hati masih tetap terluka. Sampai kapanpun manusia biasanya tetap akan dendam. Salah satu amalan hati yang paling mulia di antaranya adalah mampu memaafkan kesalahan orang yang lain. Dan pahala memaafkan kesalahan orang lain itu adalah Allah sendiri yang memberikan langsung pada hari kiamat. Dalam hadis disebutkan, "Idza kana yaumul qiyamah yunadi munadi fayaqul ainal afuna 'anil nas hallumu ila rabbikum khudhu ujurakum wa haqqu 'ala kulli muslimin idza 'afa ayyadkhulullahu jannah." Kelak pada hari kiamat ada pemanggil yang menyeru, "Di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain?"
Kemarilah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian, dan wajib bagi setiap muslim yang mampu memaafkan kesalahan orang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, rupanya ketika kita masih ada ganjalan hati kebawa sampai kita mati, di akhirat kelak akan mengurangi amal ibadah kita dan akan tersendat perjalanan kita menuju akhirat. Lalu bagaimana caranya kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain? Terkadang berkata untuk maaf saja kita bisa untuk berkata untuk memaafkan, tetapi hati terkadang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, sebab hati itu ibarat kaca, kadang begitu rapuh, terkadang begitu ampuh. Bila ia pecah berserakan, maka sulit untuk mengembalikannya menjadi utuh. Kaca Anda bayangkan ketika dipecahkan, tar, disusunnya kembali juga sulit. Ada seorang anak yang setiap hari kerjaannya marah-marah, setiap hari kerjaannya memaki-maki orang. Ketika dia marah memaki-maki orang tuanya, lalu bapaknya mengatakan, "Nak, sekarang kalau kau kerjaannya memaki-maki orang, setiap kau kesal, coba kau lampiaskan ke pohon itu dengan menancapkan paku ini." Maka si anak dikasih paku seplastik, dibawa ke belakang, lalu diambillah tuh paku, tucukkan ke pohon di belakang rumahnya. Setiap dia marah, dia paku itu pohon. Setiap dia marah, dia paku itu pohon. Lalu setelah pakunya habis, dia tetap marah-marah. Lalu orang tuanya bilang, "Nak, coba kau cabut tak kembali itu paku yang sudah kau tancapkan ke dalam pohon itu." Begitu dicabut satu persatu pakunya di pohon itu, maka orang tuanya berkata, "Nak, lihat, sebagaimanapun kau coba menghapus itu, tetap dia berlubang. Kau cabut pakunya, tetap dia berlubang. Begitupun hati manusia, kau caci maki, kau hina, tetap hatinya terluka, sulit untuk diobati." Lalu sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, bagaimanakah kiat agar kita mampu memaafkan kesalahan orang lain? Yang pertama, sadari bahwa semua yang terjadi terhadap diri kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berikut dengan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Artinya apa? Ketika kita sadar bahwa yang terjadi dalam diri kita adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar bahwa itu adalah sebuah takdir yang kita miliki. Kita ikhlaskan, kita ridha, biarkan kita dapat beribadah, dapat pahala tanpa perlu beribadah. Dengan cara apa tadi? Ikhlas dicaci maki oleh orang, ikhlas dihina-hinakan oleh orang. Kita ikhlas, kita doakan, maka kita akan dapat pahala tanpa perlu ibadah. Yang kedua, bagaimanakah caranya kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain? Yang kedua, sadari bahwa apa yang terjadi terhadap kita mungkin pernah kita lakukan terhadap orang lain. Sebab may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat baik di hari ini, Allah akan balas kebaikan di kemudian hari, dan orang yang berbuat buruk di hari ini, Allah akan balas keburukan itu di kemudian hari. Barangkali kita pernah melakukan hal yang sama yang orang lain pun sakit tanpa kita sadari, dan kita sekarang merasakan sakit yang sama terhadap orang yang tersakiti tadi. Oleh karenanya sadari bahwa setiap kita pun pasti berbuat salah, tanpa sengaja bercanda orang lain terluka, tanpa sengaja orang lain sakit hati terhadap kita padahal kita niatnya bercanda. Lalu yang ketiga, sabar. Sabar tidak ada batasnya jamaah sekalian. Kalau Anda bersabar dengan iman, bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam dihinakan oleh saudaranya, diceburkan ke dalam sumur, lalu dilumuri dengan darah binatang pakaiannya, dilaporkan kepada orang tuanya. Nabi Yakub lapor bahwa ini adalah dimakan binatang, walaupun orang tuanya tidak percaya, padahal dia dijual kepada saudagar kaya, dibawa ke Mesir. Ya Allah, ikhlasnya beliau, ridhonya beliau, sabarnya beliau, sampai beliau begitu dijual sama tuannya, beliau berkata, "Bolehkah aku bertemu dengan orang yang menjualku?" Begitu bertemu, saudaranya dipeluk. Walaupun dia menyakiti, tetap dipeluk, sabar. Dan di akhir kesabarannya, Nabi Yusuf menjadi seorang raja terkaya di Mesir. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, saudaraku, sahabat Rumah Odeng dimanapun, ketika ada orang yang berbuat salah, menghina kita, mencaci maki kita, jangan pernah balas dengan keburukan yang sama. Rasulullah pernah bertamu ke rumah Umar radhiyallahu anhu. Umar ketika itu ada orang Arab Badui datang mencaci maki Umar. Begitu dicaci maki, Umar terdiam, caci maki yang pertama. Lalu Nabi tersenyum. Dicaci maki lagi yang kedua oleh orang Arab Badui. Umar tetap tersenyum, dan ketika dihinakan ibunya, Umar bangkit sambil mengangkat pedang. Lalu Rasul pergi dan dengan muka yang sangat masam. Umar mengejar Rasul, "Ya Rasul, kenapa kau pergi? Ketika aku marah, dicaci maki yang pertama engkau tersenyum, dicaci maki yang kedua engkau tetap tersenyum, tapi ketika aku marah engkau bangkit dan lalu pergi meninggalkanku. Apa yang terjadi?" Apa kata Rasulullah? Bahwa ketika kau dicaci maki yang pertama, ada malaikat yang mendoakanmu, seluruh malaikat mendoakanmu. Caci yang maki yang kedua, ada malaikat, ribuan malaikat mendoakanmu. Tapi ketika kau bangkit dan marah hendak membalas kesalahan orang itu, maka setan dan iblis tepuk tangan bergembira melihat kau marah. Oleh karena jamaah sekalian, yuk
perbanyak kita introspeksi diri, kontrol hati kita agar tidak mudah kita membuat kesalahan, terutama mampu memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas, ridho dan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat menjelang bulan suci Ramadan. Mari kita saling mengikhlas dan saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.